Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Duransori. Bisa dipanggil Mas Tian atau Mas Ganteng juga boleh. Kali ini saya ingin membuat video itu presentasi. Bahas apa sih Mas? Nih kita bahas. Tapi tetap dalam jaringan ya. Dalam komunikasi jaringan, perangkat perlu namanya protokol untuk bisa saling terhubung. Salah satunya protokol yang penting adalah PPP. Baik, artinya PPP adalah point to point protokol. Kita akan membahas pengertian, cara kerja, fungsi, serta kelebihan dan kekurangan. Apa sih PP? Apa sih PPP? PPP adalah protokol komunikasi lapisan data link atau layer 2. Digunakan untuk menghubungkan dua titik point to point secara langsung. Biasanya dipakai pada koneksi serial, jalur telepon, jaringan dial-up, VPN. Ada 4-nya. Tujuannya apa sih? Pasti setiap perangkat, setiap barang, setiap segala hal lah pasti ada tujuannya. PPP ada tujuannya itu apa? Menyediakan saluran komunikasi langsung antara dua perangkat secara langsung nih. Kedua, mendukung berbagai protokol jaringan. Ada IP, ada IPX, ada AppleTalk dan lain-lain. Masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketiga, memastikan data dapat ditransmisikan dengan aman dan benar. Bisa dipahami? Memastikan data dapat ditransmisikan aman dan benar. Apa sih transmisikan? Transmisikan yaitu menyalurkan atau disalurkan, diteruskan. Misalnya itu tergantung konteks ya. Ini konteks ini yang menurut saya, contohnya sinyal radio ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik. Bisa artinya disalurkan atau diteruskan seperti itu. Nah, lanjut. Komponen PPP ada 3 yang saya akan bahas. Pertama, encapsulation, membungkus data agar bisa dikirim ke tujuan. Kedua, link control protocol atau bisa LCP. Apa sih LCP? Pertama, LCP bisa kita pahami artinya mengatur, memelihara, dan mengakhiri koneksi. Apa banget ya? Diatur nih, habis itu dijaga ini biar aman, damai. Kemudian kalau misalkan bermasalah diakhiri. Ketiga, ada network control protocol atau bisa disebut NCP. Ini NCP ini artinya mendukung berbagai protokol jaringan. Cara kerjanya apa sih? Gimana sih, ribet gak sih? Nih cara kerja dari PPP. Pertama, establish, membuat koneksi. LCP, membangun koneksi antar perangkat. Kedua, authenticate atau autentikasi. Opsional, bisa dengan PIP atau CHIP. Ketiga, network protocol path atau NCP, mengatur jenis protokol yang dipakai. Keempat, terminate, koneksi dihentikan jika sudah selesai. Seperti itu proses autentikasi PPP. Saya akan membahas itu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like. Alias komen ya kalau misalnya ada materi yang saya jelaskan kurang paham. Apa sih PIP? Password Authentication dan protokol, alias mengirim username dan password secara sederhana. CHAP alias Challenge Handshake Authentication Protocol, lebih aman karena
menggunakan challenge response. Contoh implementasi PPP. Nih, saya kasih contoh nih biar lebih gampang dipahami. Dial up internet. Zaman awal internet rumah, dial up internet tuh. Jadi waktu zaman awal ada internet di rumah. Ini kalau internet tuh di tempat khusus ya, nggak setiap rumah ada internet. Nah, sekarang kan beda jauh. Sekarang era digital, nggak mungkin di rumah-rumah tuh nggak ada internet, nggak mungkin. Nggak terbang, apa ya? Itulah roket yang terbang. Lanjut, VPN lama sebelum teknologi modern seperti IPsec. Tuh. Ketiga, koneksi router ke router menggunakan serial line. Tuh. Kelebihan PPP. Pasti ada kelebihannya ya. Kelebihannya apa? Mendukung banyak protokol jaringan. Kedua, sederhana dan fleksibel. Dengan kata sederhana menggugat atau memotivasi nih. Yang sederhana aja lah. Dan fleksibel. Lah. Lebih termotivasi lagi nih, fleksibel kalau menggunakan PPP. Jadi kita lebih berlangganan menggunakan PPP. Asik. Ketiga, ada fitur autentikasi PAP dan CHAP. Apa coba? PAP, Password Authentication Protocol. CHAP apa coba? Challenge Handshake Authentication Protocol. Tuh. Kemudian bisa digunakan di berbagai media fisik, kabel, serial, dan telepon serta fiber. Namanya kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya PPP apa sih? Kecepatannya relatif rendah, tidak cocok untuk jaringan modern besar. Lebih cocok untuk koneksi point to point, bukan multi point. 3. Mulai jarang dipakai karena tergantikan teknologi baru, internet, VPN modern. Itu. Nih, analogi PPP. Bayangkan 2 orang sedang menelpon. Waalaikumsalam. Telepon tersambung, sebut establish. Saling menyebut nama untuk memastikan. Sebut apa? Authentication. Mulai mengobrol dengan bahasa tertentu. NCP memilih protokol alias. Setelah selesai telepon ditutup, namanya terminat. Itu analoginya. Oke. Telepon tersambung, alhamdulillah telepon sambung. Establish. Terus saling menyebut untuk memastikan. Tuh. Assalamualaikum, halo. Ya. Itu nama authentication. Mulai ngobrol. Gimana sih kabarnya? Udah lama kita nggak ngobrol begini nih. Itu namanya NCP. Udah lama kayaknya kita ngobrol nih di teleponnya. Udah 1 menit kita ketemu lah. Udah nyampe sini aja teleponnya. Assalamualaikum. Nah, itu mengakhiri. Kalau udah selesai ngobrolnya namanya terminate. Kemudian peran PPP dalam sejarah jaringan. Ada sejarah jaringan nih. PPP adalah protokol penting di era awal internet, menjadi dasar pengembangan protokol lain, termasuk beberapa teknologi VPN. Walau kini jarang dipakai, PPP tetap relevan untuk pemahaman dasar komunikasi jaringan. Jadi buat kalian yang masih dasar memahami jaringan, ini saran banget menggunakan PPP, point to point protokol. Kita ringkas ya. Jadi PPP adalah protokol untuk komunikasi alias point to the point aja sih. Itu. Kemudian kita ringkasin, PPP sederhana, mendukung banyak protokol. Oke. Dan ada autentikasi. Yang ketiga, ini nih PPP nih masih dipelajari karena bagian terpenting dari sejarah jaringan komputer. Asik.
orang yang bersejarah masa dilupakan sih? Nggak mungkin dong. Nah karena itu PPP request banget nih buat kalian yang masih mempelajari tentang dasar-dasar jaringan ini nih, mending pakai PPP. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai sini, bila ada salah kata ataupun pembahasan yang salah, mohon di komentar ya, karena saya juga manusia, punya kesalahan dan kekurangan alias ilmu juga terbatas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.